Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Bulan ini, bulan Agustus, tema kita adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Selamat berlomba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersyukur kita bisa berada lagi di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan ya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya di atas puji-pujian Tuhan bertahta. Dan kita percaya saat Dia disukakan, maka kita akan menerima satu kemenangan. Bagaimana umat Tuhan merobohkan tembok Yeriko, demikian juga dengan kita. Kita akan mengalahkan setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita melalui pujian kita malam hari ini. Kita agungkan Dia, Allah kita yang perkasa, Allah kita yang mulia. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah doa lawatan melalui YouTube channel, biar kita bisa bersama-sama bersekutu. Amin. Mari malam hari ini sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang sungguh baik. Kasih setiamu tak berkesudahan di dalam hidup kami, selalu baru rahmat-Mu. Hari ini kami ada, Engkau Allah yang memberikan hari baru, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, Engkau yang memberikan kami nafas hidup, sehingga kami malam hari ini mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Allah. Biar segala pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan, dan Engkau Allah disenangkan di atas puji-pujian kami. Urapi kami malam hari ini, Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah, lawat setiap kami umat-Mu yang hadir malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Dia. Kita lupakan yang lalu, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Allah kita, tujuan kita untuk bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Amin. Sekali lagi kita katakan bersama, lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, oh berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku.
menyempurnakan pekerjaannya di dalam kita semua. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi di dalam kehidupan kami. Tidak ada kata-kata lagi yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu selain puji dan sembah kami. Saat-saat ini alangkah indahnya kami dapat bersama dengan Engkau, menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujianku. Amin. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan Tuhan memenuhi kami. Dalamku, sama-sama kita katakan, kami masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, kudus-Mu Tuhan, tiada kata selain puji dan sembah. Saat
Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kita jadikan menjadi doa bahwa kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu ya Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, tiada kata-kata yang dapat kami naikkan selain kami bersyukur, bersyukur ya Bapa. Selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama
dahsyat perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menganugerahkan segala yang baik bagi kami. Itu sebabnya malam hari ini kami sanjung Engkau di tempat tinggi-Mu. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Oralabasyaka pakaralamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allahku. Ya ralabasyaka naralabakaralamu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Yesus. Sanjung Kau di tempat tinggi. Amin, amin. Engkau Imam besar agung. Kami sanjung Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Yang Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang sanjung Dia Allah yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kami sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, dan ku datang menyembah-Mu ya Allahku. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, sembah Dia, sembah Dia, Raja di atas segala raja. Malam hari ini hadir di tengah-tengah umatnya. Sembah, muliakan Dia, agung. Oh, haleluya. Kami muliakan. Haleluya.
haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat. Kami menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang menuntun kami melewati bulan demi bulan sampai kami masuki bulan ke-8 di tahun ini. Kami melihat Engkau Allah yang tetap menuntun kami. Engkau Allah yang tetap memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Kami bersyukur bahkan Tuhan, kalau firman-Mu berkata segala yang baik yang Tuhan janjikan bagi umat-Mu Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Tergenapi bagi umat-Mu Israel. Kami percaya malam hari ini juga kami terima yang baik yang daripada Allah. Terjadi atas keluarga kami, terjadi atas kota kami, terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa, kami menyerahkan ya Bapa. Oh ralaba syakada ralabada ralaba syekedede. Kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan kota kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan. Biar kiranya di hari-hari ini kami dapat menjalankan amanat agung yang daripada Engkau, sehingga saat kedatangan-Mu yang kedua kali kami boleh masuk bersama-sama menikmati pesta pernikahan anak domba Allah. Terpujilah Engkau ya Allahku, terpujilah Engkau ya Tuhanku. Malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Dan kalau saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Engkau Allah yang mengurapi setiap hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau hantarkan ke tempat ini, Bapak David Soleman. Tuhan, biar setiap kebenaran yang disampaikan itu menguatkan kami di hari ini, di malam ini, untuk kami berjalan di jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak mendukakan Roh-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku. Oh haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doa kami. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Sekali lagi, Engkaulah jawaban di dalam setiap doa kami. Amin. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami
dari awal menjadi satu doa di dalam kehidupan kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu sekali lagi dengan sungguh katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Amin. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari saya persilakan Pak David. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, saat ku berdoa. Saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami sehingga kami boleh bersama bersekutu, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan, biarlah doa itu menjadi pengharapan di mana Tuhan pasti menjawab setiap seruan doa kami. Nyatakanlah Tuhan belas kasihan bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh melihat kuasa mujizat terjadi di dalam kehidupan orang percaya pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini juga kami boleh mendengarkan dari bagian firman Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman kami, dan kami percaya dari iman itu akan muncul satu yang luar biasa melalui kehidupan pribadi lepas pribadi. Roh Kudus bekerja pada saat ini melawat hati kami semua satu demi satu. Layakan hamba hanya kebenaran firman Tuhan saja yang hamba sampaikan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan Bapa Surgawi. Ini doa pengharapan yang kami naikkan dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Tetap semangat. Puji Tuhan. Jayo. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang berkenan mengundang dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita malam hari ini bertemakan menghadapi ketidakpastian hari esok dengan iman, saudara. Mari kita membuka dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, saudara. Kita membuka Matius 6 ayat 25 sampai 34, saudara. Kalau sudah dapat, bersama-sama kita membaca dengan suara yang terbuka, saudara ya, jangan dalam hati. 1, 2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir
akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah tahu ya, di masa-masa hidup kita ini akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Bukan saja pada masa di mana para murid mengikut Yesus, mereka diperhadapkan banyak sekali kekhawatiran. Bukan saja di masa bapak-bapak gereja, para rasul mendirikan gereja-gereja Tuhan di berbagai wilayah di Asia Kecil, di sekitaran Timur Tengah sana. Bukan saja pada masa itu mereka diperhadapkan kekhawatiran, tetapi firman Tuhan ini berlaku juga pada masa sekarang, juga akan berlaku pada masa yang akan datang, saudara. Amin. Ya, kita tidak akan pernah terhindar dari namanya kekhawatiran. Siapa yang di sini nggak pernah khawatir? Ayo. Ya, saya juga pernah mengalami kekhawatiran. Loh, kalau gitu Pak, ngapain Bapak khotbah tentang kekhawatiran begitu ya? Ya, saya tidak mengkhotbahkan hidup saya yang dulu, saudara. Kalau yang hari ini saya telah tahu bahwa Bapa saya di surga pasti pelihara saya. Amin, saudara. Itulah mengapa saya tidak perlu khawatir. Khawatir itu dari mana sih munculnya? Dari mana, saudara? Karena adanya tadi di bawah 34 itu. Karena munculnya kesusahan, saudara. Kesusahan. Jadi kita ini hidup di tengah realita yang tidak selalu indah atau mudah. Realita hidup kita hari-hari ini penuh dengan kesusahan. Anak sekolah pun susah karena pelajarannya makin sulit. Karena Bapak Presiden kita mencanangkan supaya bisa belajar bahasa Mandarin, bisa bahasa apalagi saudara, Perancis, ya, bahasa Inggris, bahasa macam ya saudara, banyak sekali. Jadi anak sekolah pun mengalami kesusahan. Makanya mereka waktu belajar mereka khawatir. Apakah saya bisa meraih cita-cita setelah lulus? Ada kesusahan berikutnya, mencari lapangan pekerjaan sulit, saudara. Realitanya seperti itu. Tidak jarang kita melihat generasi sekarang ini setelah lulus sekolah atau kuliah, mereka mencari rame-rame kerja di luar negeri, saudara. Dan hari ini saya kesepian, 2 anak saya sudah di luar negeri. Nek ditanya mau balik ora, Pak. Menangis.
Ya. Ya karena apa? Susah mau cari kerja apa gitu. Lulus kuliah, enggak tahu mesti apa. Tapi di luar negeri terbuka lebar lapangan pekerjaannya. Bahkan sangat dihargai ketika anak itu baru magang saja. Sudah dihitung per jam gajinya. Kalau di Indonesia magang sudah gak direken, gak dikasih apa selayaknya, upah selayaknya. Bayangkan magang itu saudara, anak saya perhotelan. Lulusan UK Petra, magang di hotel di Surabaya. Itu bayaran sak bulan berapa saudara? 250.000. Coba kayak ongkos transport saja lu saudara, nggak cukup. Bayangkan. Tapi kalau di Amerika, dihitung per dolar, per jam itu 11 sampai 15 dolar. Lu per jam saudara. Bandingannya sudah waduh banget saudara. Nah, dari anak-anak yang mencari pekerjaan pun mengalami kekhawatiran setelah lulus. Yang belum lagi bapak-bapak bekerja masa sekarang apakah keadaannya baik? Khawatir. Kesusahannya sekarang banyak sekali perusahaan yang mulai tutup. Di wilayah daerah saya Surabaya Barat itu sudah ada restoran favorit saya saudara. Ya, ayam goreng Korea saudara. Wah itu favorit saudara. Dia tidak ada angin, tidak ada apa. Tiba-tiba akhir Agustus, akhir Juli tutup sudah. Kenapa? Ya, tidak mampu bertahan. Padahal ramai saudara. Ya inilah realita yang ada masa sekarang, bahwa kekhawatiran itu disebabkan karena kesusahan. Kita lihat di PowerPoint ini saudara. Sekarang kita diperhadapkan kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Ya. Kalau Bapak Ibu makan di restoran sekarang, harganya mahal Bapak Ibu. Karena apa? Pengupas bawang saja 700.000 gajinya per kilo. Apa enggak naik saudara ya? Jadi jangan makan di restoran, makan di tempatnya AI saudara. Di restoran bawah masih murah. Ya. Semua mulai naik saudara. Ya, tekanan ekonomi terhadap keluarga, kebutuhan yo meningkat saudara, nggak ada yang namanya murah saudara. Belum lagi tidak ada pastian pekerjaan saudara. Saya punya rekan seorang anak Tuhan saudara. Dia ini berusaha membuat kortek laporan pajak sejujur-jujurnya karena dia anak Tuhan. Karena dia seorang konselor, tidak mungkin dia membuat laporan pajak itu tidak jujur, dibuat jujur. Tambah hancur saudara. Perusahaan itu tutup. Lu beneran ini saudara. Sharing sama saya sampai dia nol, sampai dia semua hartanya habis saudara. Dipilot karena tidak sanggup lagi untuk mengalami gugatan. Akhirnya dia mempilotkan perusahaannya dan dia mulai dari nol, dan Tuhan sayang dia. Tuhan buka jalan sehingga hari ini bisa kembali bangkit. Saudara, ke dunia usaha pun mengalami seperti itu. Belum lagi kebijaksanaan pemerintah yang kacau balau hari-hari ini, saudara lihat sendiri karena tidak boleh kita bicarakan itu sensitif. Dan ketidakpastian masa depan. Ya, saya tidak sedang khotbah penerawangan buat saudara saya mengkhotbahkan tahun 2027 tahunnya seperti ini tidak saudara, tapi sudah tahu bahwa hari-hari yang akan datang itu tidak makin baik, makin sulit saudara. Ya, saya bukan khotbah penerawangan ya saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti semakin tidak ada kepastian. Nah ini situasi kesusahan-kesusahan yang muncul dan mengakibatkan apa? Timbul khawatir. Ya apa besok ini hidup nasib saya saudara. Saya paham. Sama-sama saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami dan menghadapi seperti itu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini apa yang sedang dibicarakan? Dari ayat 34 dapat kita lihat saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara, saya ada headline, saya PowerPoint. Jadi saya kasih garis di kata kesusahan sehari. Ya, saya kasih garis bawah. Ya, kesusahan sehari. Nah, kebanyakan orang Kristen, orang percaya itu terfokus pada kesusahan sehari ini, saudara.
itu terus-menerus menjadi pergumulan, kita menangis, kita terus-menerus memikirkan, menghabiskan energi terhadap kesusahan sehari ini, saudara. Itulah mengapa akhirnya orang Kristen tidak produktif, tidak ada hal yang bisa mendorong dia untuk bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Karena hanya terpenuhi, muncul lagi masalah baru, ada kesusahan baru. Sehingga orang Kristen habis energinya memikirkan hal itu. Nah, persoalan kesusahan sehari ini apa, saudara? Itu kita perlu tahu responnya. Nah, kebanyakan orang Kristen itu ketika ada kesusahan hari ini, responnya itu panik. Ya, saya juga panik, saudara. Ketika tiba-tiba saya harus menghadapi sesuatu, ya itu manusiawi saya, tiba-tiba panik aja begitu. Dan kalau panik, ya salah kabeh sing mau dicanda, saudara, keliru, saudara. Nah, belum lagi panik, tapi juga timbul keluh kesah, rasa dalam hati, aduh, mengapa saya mengalami tertimpa masalah ini? Lalu muncul keluhan-keluhan dari mulut kita, bahkan ngomel, saudara, sepanjang hari ngomel. Bahkan tidak jarang saya mulai menyalahkan sebelah saya, istri, mungkin juga anak saya salahkan, karena saya merasa ketika mengalami kesusahan ini, saya tidak mampu dan saya mulai cari kambing hitamnya. Dan kambing hitamnya tentu orang terdekat, saudara. Akibatnya apa? Hubungan dalam rumah tangga menjadi tidak baik, kacau balau, saudara. Dan kalau sudah terjadi apa, saudara? Kehilangan harapan. Itu yang respon yang orang yang mengalami kesusahan. Dan setelah kehilangan, hidup dalam ketakutan terhadap masa depan. Ini adalah respon yang seringkali timbul dari orang percaya. Nah, apakah ini juga sedang ada dalam hidup saudara? Nah, kalau itu memang sedang terjadi dalam hidup saudara, saudara sedang mengalami kepanikan, ada keluhan, saling menyalahkan, kehilangan harapan, dan mulai mengalami ketakutan terhadap masa depan, dengar firman Tuhan hari ini baik-baik. Karena Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Saya sudah mengalami banyak hal ketika dalam kesusahan, saya mulai bingung cari cara solusi. Maka dengan cara saya justru menambah masalah baru, tidak selesai. Dan bahkan dalam keluhan-keluhan tidak menolong saya. Ketika saya mendekati seseorang tak bantuan, malah saya menjadi cemoohan. Katanya kamu pendeta, kok rasanya nasibmu penuh dengan keluhan, di mana imanmu, gak ditolong tambah diocehi, saudara. Nah, ya itulah, saudara. Setelah saya mengeluh, mulai cari salah orang lain, dan saya akhirnya menyerah tanpa harapan. Sekarang mari kita lihat, kesusahan tidak selalu menjerumuskan kita ke dalam kekhawatiran. Masalah atau kesusahan itu tidak akan membawa saudara terjerumus ke dalam kekhawatiran. Tetapi masalahnya apa? Ketika kita merespon kesusahan itu, kita dapat jatuh ke dalam lubang kekhawatiran. Jadi ketika kita salah respon seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika ada pergumulan demi pergumulan ekonomi, keluarga, lalu apa saja, saudara, mulai kita masa depan anak kita dan seterusnya, ketika responnya negatif, kita jatuh dalam lubang kekhawatiran. Dan kalau lubangnya jatuhnya terlalu dalam, ya, dan semakin dalam kita memikirkan, semakin sulit kita melihat Tuhan. Itu loh mengapa orang khawatir itu dibenci Tuhan, tidak dicintai. Karena orang khawatir itu sama dengan tidak percaya adanya Tuhan yang memberi harapan. Untuk itu hari ini saya mengajak saudara jangan terlalu lagi mau masuk ke lubang kekhawatiran lagi. Boleh sempat timbul kekhawatiran, tapi segera saudara menyerahkan kekhawatiran itu kepada tangan Tuhan. Semakin saudara membiarkan diri terbenam di dalam kekhawatiran terus-menerus, maka sedalam itu pula saudara sulit dapat menemukan Tuhan. Tidak ada harapan. Saya sudah pernah mendengar kesaksian dari banyak orang. Ketika mereka mulai jauh dari hadirat Tuhan, saya melihat hidupnya tidak baik. Sekalipun saudara, secara materi mungkin lebih baik.
tetapi kekhawatiran tidak pernah meninggalkan. Terbukti apa? Ketika salah satu orang yang cukup sukses diberkati Tuhan, dia ngomong, saya berkelimpahan harta, walaupun saya tidak setia sama Tuhan, saya tetap menjadi orang sugih. Ya memang kamu kaya. Tapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saya dengar kabar, ya mamanya dipanggil ke Cina sana. Ayo ma, kesini ma. Papa mamanya wes pindah kabeh ke Cina. Aku jadi orang sukses tanpa Tuhan. Yang penting jena itu saudara. Apa akibatnya saudara? Ketika orang ini sombong di mata Tuhan, ya mah tolong dia belanja apa untuk ulang tahun tak apa ya, dia belanjakan supaya dia bisa makan enak masakannya mamanya. Wah mamanya juga senang ya masakan. Tapi belum sampai pulang menikmati masakannya mamanya, innalillahi saudara. Ini loh saudara, orang yang tadinya cinta Tuhan waktu belum diberkati, orang biasa, tapi setelah dia diangkat dan menjadi orang sukses, dia melupakan Tuhan. Apa akibatnya? Dia berkata, tidak perlu Tuhan, yang penting ada uang. Uang itu utama. Wah. Ketika meninggalkan Tuhan, ya udah berangkat saudara. Tanpa angin, tanpa mamanya syok, papanya syok. Dan orang-orang terdekat yang tadinya itu friend, best friend, gak ada kabeh. Ya, jadi bajingan semua saudara. Ya semua barang-barang di rumahnya diakui punyanya konconya. Oh ini bukan, tante ini punya saya. Ini anjing punya saya. Oh gitu saudara. Baju-baju itu diringkesi kabeh saudara. Oh dia masih punya utang, tante harus bayar saya. Oh bayangkan mamanya gak stres sudah stres kehilangan anak, masih harus kehilangan semua harta bendanya. Ini loh saudara, orang yang jauh dari Tuhan, semakin dalam dia hidup dalam kekhawatiran dan sulit melihat harapan. Saya mendorong setiap saudara hari ini, mari jangan salah meresponi saat kita timbul satu kesusahan dalam diri kita. Katakan Tuhan, jagai saya supaya hati saya tidak lagi khawatir terhadap masalah apapun juga yang akan terjadi di bangsa kita Indonesia. Amin. Ya, saudara, persoalan terbesar bukan selalu apa yang sedang terjadi di luar kita, tetapi apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi rupanya masalah yang paling berat itu ada di dalam hati kita, keputusan kita hari ini. Bukan masalah susahnya dunia yang sedang bergolak, bukan kekhawatiran yang sedang merajalela hari-hari ini, bukan. Tetapi sebetulnya kita sedang bermasalah dengan hati ini. Mari kita cek hati kita. Di mana hati itu tempat apa saudara? Sumber kehidupan. Dari mana kita tahu bahwa hati kita sumber kehidupan? Dapatkah orang itu berjumpa dengan Tuhan tanpa iman? Tidak mungkin berkenan. Artinya orang itu mati, saudara. Makanya ketika kita sadar bahwa hati kita ini sumber kehidupan, berarti ada satu yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Iman kita. Apakah kita hari ini sungguh-sungguh di dalam hati ini menjaga iman kita atau tidak? Karena banyak kali orang menganggap bahwa hati ini hanyalah tempat apa? Keluh kesah dan seterusnya, masalah, sesak hati, sakit hati. Itu akibatnya kita tidak punya, kita mengotori iman itu saudara. Sehingga banyak masalah yang tidak dapat terselesaikan. Mari hari ini kita perbaiki hati kita masing-masing. Hati itu tempat iman tumbuh di sana saudara. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana iman kita merespon terhadap kesusahan, itulah yang akan menyelesaikan setiap masalah yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Bagaimana iman kita hari ini? Coba cek masing-masing iman kita. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menghadapi pergumulan hari-hari ini apa, saya tidak tahu. Bahkan mungkin kabar burung yang sedang bermunculan, di mana sekarang ada demo besar-besaran, saya juga tidak tahu. Kalau hari-hari saudara istri saya, ya itu selalu ngasih apa ini informasi.
ini lagi ada bencana gempa bumi NTT, oh ya, banyak rumah hancur, oh ya. Lalu nanti ini di Nepal atau di mana ini lagi longsor, banjir bandang, menewaskan sekian, ini videonya tontonan, iya. Ini tidak lagi, ini ada demo besar-besaran, iya. Saudara, mungkin sekali dikasih informasi satu peristiwa yang bencana-bencana atau ini masih bisa berkata, ya mari kita berdoa, ya mari kita dukung dalam doa. Oh ini presiden kita seperti ini, ya mari kita. Tapi itu kalau digemakan saudara, setiap kali kita pergi, kira-kira apakah iman kita masih kuat? Lama-lama saya pun pesimis. Iya ya, kok negara kok kayak gini, kacau balau. Iya, tiap hari dengar berita seperti itu saudara. Lambat-lambat saya walaupun punya iman yang kuat, tapi kalau pendampingnya ngomong gini terus saudara, lama-lama melok katut, mulai ngomel, mulai ngomong tidak enggak saudara. Itulah yang terjadi saudara. Karena apa? Salah merespon. Hari ini mari kita belajar supaya Bapak Ibu jangan merespon dengan salah terhadap kesusahan yang sedang terjadi. Bagaimana? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama, iman yang tetap di sini ditulis, pandanglah burung-burung di apa saudara? Di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ternyata saudara, kita disuruh belajar dari kehidupan alam ini. Alam ini telah menceritakan siapa Allah kita secara umum. Tetapi secara khusus Allah menceritakan melalui Yesus Kristus. Saudara dan saya telah melihat secara khusus siapakah Yesus, menimbulkan iman kita. Tetapi sayang masih belum yakin, maka Allah mengembalikan, lihatlah alam ini. Siapa yang memelihara burung-burung di udara itu? Burung itu bukan seorang petani yang menabur, melakukan penuaian, dia juga melakukan penyimpanan di lumbung dan mempersiapkan benih-benih yang terbaik untuk ditabur kembali. Burung ini tidak bisa melakukan hal demikian, saudara. Dan tetapi apa yang dilakukan burung, dia terus bergerak, tidak berhenti, tidak lagi lesu, dia tidak banyak pikiran. Iya Pak, memang burung Pak, tidak butuh uang untuk sekolahkan anak, tidak butuh bayar pulsa atau beli kuota, saudara. Oh saudara, itu burung. Nah kalau hal yang sederhana saja, Tuhan peduli, apalagi saudara yang rumit hari ini. Betul saudara. Yang sederhana, yang mungkin ditembak dor, atau dijual cuma 2 duit saudara. Itu Tuhan perhatikan dengan detil, supaya jangan jatuh kelaparan. Apalagi saudara yang banyak kali kita dipenuhi dengan segala macam serangan-serangan kebutuhan duniawi ini saudara. Pasti Tuhan ada pembelaan. Masalahnya kekristenan ini apakah imannya tetap bergerak atau tidak? Ketika kita diperhadapkan kekhawatiran atau kekhawatiran lalu tidak bergerak, statis menjadi iman yang lemah, iman yang butuh bantuan terus. Kalau tidak dikunjungi ya gak bangkit. Kalau tidak diperhatikan mulai nesu. Ini iman apa saudara? Iman itu walaupun ada di tempat masalah tetap setia. Setia itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Di mana? GAB, saudara. GAB Mahanaim Sidoarjo. Jangan bolak-balik pindah-pindah gereja. Saya ini sedih, saudara. Kalau ada orang datang di gereja tempat saya, kalau sudah jadi orang Kristen tertanam suatu gereja, tak suruh pergi, balik onang kandangmu. Gereja ini tidak membutuhkan. Tapi kalau kamu mau mengikuti pelatihannya, boleh. Ya, saya membuka kelas pemuritan. Setelah itu berdampak di gerejanya. Gereja itu harus hasil dari penginjilan, dari orang yang tidak percaya Yesus sampai percaya Yesus, itulah baru jemaat. Amin saudara. Inilah yang harus kita lakukan, iman yang bergerak.
Tidak statis, tunggu bantuan baru kita mau kerjakan sesuatu. Bahkan kita sudah banyak kali memberi bantuan, pertolongan, kita masih adem ayem di rumah sudah. Ini iman yang mulai kendor. Iman yang sudah mulai tidak lagi produktif. Burung itu tidak peduli. Dia lapar atau tidak. Saya mau kasih satu gambaran bagaimana burung itu bergerak. Burung itu kecil, peranannya besar di alam ini. Walaupun bisa diburu atau ditangkap, dijual sekian duit, bahkan dijadikan momen pelepasan waktu pengantin melepaskan burung ya toh untuk api-apian begitu sudah. Ada yang beli untuk kaul janji nanti aku sudah dapatkan sesuatu berkat, aku beli burung yang ditangkap oleh penangkap burung, jumlahnya ratusan itu saudara, burung kecil-kecil itu, burung emprit ya saudara, dilepas ya. Mungkin burung itu tidak ada hal yang menarik, sangat kecil saudara, tetapi lihat fungsinya, dia tetap bergerak dalam, dia menjaga kelestarian hutan saudara. Sayang hutannya sekarang kebakaran banyak ya saudara ya. Petanya itu, istri saya bolak-balik ada ini loh, hutan di Indonesia kebakaran ini, wilayahnya ini. Waduh, saya mulai stres saudara, benar ditutupno situasi Indonesia, situasi internasional. Hati saya deg. Tadinya saya ayo kita berdoa, ayo kita tetap berserah, bersandar Tuhan. Lambat-lambat iya ya kok negara ini kayak gini ya. Akhirnya melok lu kesah saudara. Ya, mari saudara gemakan di keluargamu iman saudara. Nah, burung ini masih berperan. Walaupun keadaannya sangat sederhana, dia tetap menjadi pelestari hutan. Dia menyebarkan benih, mungkin makan buat biji-bijian, lalu bijinya dilempar ke tempat yang lain, disebarkan. Makanya hutannya rimbun saudara. Dia juga pengendali hama alami. Ya, ketika ada hama-hama tanaman, dia yang makani saudara. Dia juga penyerbuk tanaman yang membuahi bunga-bunga sehingga hiasannya bagus sekali. Dia juga pembersih alami ketika ada bangkai belum terurai, ada burung yang makani, burung gagak ini. Juga dia indikator kesehatan. Jadi waktu pandemi itu saudara, kan tidak ada banyak kendaraan lalu lalang, betul ya saudara. Benar-benar sunyi daerah tempat saya tinggal saudara. Akhirnya apa? Tiap pagi saya lihat mulai banyak burung saudara. Burung perkutut, biasanya naik perkutut saudara, diuber-uber saudara, nek zaman masih belum pandemi itu, diuber-uber untuk ditangkap, kur gitu saudara, ya macam-macam. Tapi sekarang itu wakai perkutut saudara, berterbangan. Saya sampai, oh ini indikator bahwa alam daerah tempat kami tinggal mulai pulih keadaannya. Karena apa? Burung, tandanya. Saudara, burung ini tetap bergerak aktif. Walaupun dia tidak tahu bagaimana cara besok menyiapkan makanan buat anak-anaknya. Tapi dia tidak mau kehilangan kesempatannya untuk terlibat di dalam alam ini. Saudara dan saya bukan seperti burung saja. Kita diberi hikmat, diberi tenaga, diberikan kesempatan, diberikan wilayah. Untuk kita beraktivitas, kita bergerak. Satu hari saya dapatkan rekaman medis saya semuanya buruk. Mulai ada prediabetes. Ya tadi ditanya, kok ketokane langsing Mbak? Ya sakjane mulai prediabetes. Jadi minum obat diabetes sekarang saudara ya. Sudah ada kolesterolnya sudah mulai, asam urat, darah tinggi, itu merah kabeh saudara. Mau ndak mau, ya dokter menyarankan Pak, ayo Pak dijaga kesehatannya, minum obat sambil olahraga. Berat badan saya 90 kilo, lutut saya mulai sakit, cepet-cepet naik tangga saudara. Iku pernah saya itu di Poso habis pelayanan, mau penerbangan ke Surabaya, delosor saudara ya, karena kesandung badukan nggak ngerti, ya karena nyeret saudara, yang kanan ini. Akhirnya jatuh delosor, kaki ini tambah sakit, wis lutut sakit. Jatuh sisan, aduh Tuhan, karena pesawatnya sudah buru-buru itu subuh, sudah jam 5, lari-lari saya, nggak ngerasa cepet-cepet, pokoknya naik pesawat, sampai di dalam mulai cekot, waduh Tuhan tolong itu, bener, saya nggak rasakan efeknya setelah 2-3 bulan, sekarang dokter kemarin, Pak ini segera dioperasi Pak, saya ngomong nggak mau operasi,
coba caranya obat apa. Nggak ada obat operasi, nggak mau. Ya kalau nggak mau olahraga. Ya akhirnya saya olahraga, singkat cerita naik sepeda sudah. Terus saya senang sudah karena kakak saya berikan uang, wes tuku sepeda, saya beli sepeda sudah. Oh senang, tiap hari saya ini sepedaan sudah. Akhirnya apa? Dalam hati ini timbul suara begini, kamu naik sepeda ini gaya apa? Ya gaya sehat Tuhan. Lah buat apa? Setiap selesai doa pagi kami jam 5 sampai jam 6, selesai itu langsung genjot sepeda saudara. Untuk apa? Untuk sehat. Terlalu kecil untuk saya, terlalu kecil. Di dalam bayangan saya itu, ini loh terlalu kecil kesehatanmu segini. Lalu seperti apa saya harus lakukan Tuhan? Coba angkat tangan, itu kan saya pakai headset, dengerin lagu rohani. Angkat tanganmu. Lalu, ya kamu mulai keliling, doakan. Ini manfaatnya jauh lebih besar daripada cuma kesehatanmu. Aku sanggup pelihara, aku sanggup jaga. Yang penting angkat tangan, berdoa. Dan saya mulai lakukan, saya mulai meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Pakai hal-hal ini loh saudara, iman yang terus bergerak. Saya lakukan ini sudah hampir 3 minggu ini saudara. Kelilingnya dulu cuma 3 kilometer, sudah ngos-ngosan. Lalu saya naikkan 10 kilo, puji Tuhan kok tahan. Lalu instrukturnya ngomong, Pak minimal 30 kilo. 30 kilo, 10 kilo itu kaki sudah seperti gajah saudara. Bener saudara, kemarin bisa sampai 30 kilo. Saya kelilingi daerah Perak, terus Raja Wali, terus daerah Tugu Pahlawan, terus saya berdoa. Saya mendoakan gereja-gereja Tuhan. Sayang belum sampai Sidoarjo. Karena sampai Sidoarjo butuh 60 kilo PP. Belum mampu saya. Ya, jadi saya berkeliling mulai mengangkat tangan. Iman yang terus bergerak. Sampai saya tadi duduk itu tangan saya terus mengangkat Tuhan. Daerah-daerah yang sudah aku lalui. Tolong Tuhan, Kau jagai. Bangkitkan daerah itu, gereja-gereja Tuhan yang masih belum berdiri. Saya terus berdoa. Mari saudara, kalau kita hari ini telah diberikan oleh Tuhan tubuh yang sehat, masih ada kesempatan, lakukan sesuatu saudara. Amin. Jangan berdiam diri. Sudah waktunya jangan mengasihani diri terus. Katakan Tuhan, saya mau juga seperti burung yang tetap bergerak. Karena aku tahu bahwa Kau yang sediakan makanan buat hidup saya tak akan kekurangan. Walaupun makanannya cuma 1 hari 2 kali, ya 1 kalinya dikurangi karena diabetes. Tetap Tuhan sediakan, walaupun cuma gado-gado, Tuhan pasti pelihara saya. Tidak pernah kekurangan, tetap makan. Yang pertama, yang kedua saudara, ya. Iman yang seperti apa? Tuhan memakai alam lagi, yaitu iman yang tetap bergema. Melalui Matius pasal 6 ayat 28 sampai 29. Mengatakan demikian, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kekayaannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Salomo ini dipakai Tuhan luar biasa. Salomo meminta hikmat. Dan Tuhan mengaruniakan bukan hanya hikmat, kedudukan sebagai raja itu ditambahkan dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan wilayah yang luas sekali. Bahkan banyak orang ingin datang berguru atau mencari hikmat Salomo, saudara. Persahabatannya sangat luas. Tetapi mengapa Salomo dengan segala kemegahannya ini dibandingkan dengan apa? Bunga rumput kalah saudara. Artinya apa? Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini saudara walaupun sederhana, sepele, mungkin tidak dianggap. Keberadaan kita di dunia ini mungkin hanya dikenal oleh keluarga dan beberapa lingkungan kita. Tetapi Tuhan masih punya rencana yang hebat dalam diri kita. Untuk apa? Supaya kekristenan saudara, iman saudara bisa bergema lebih kencang dari apa yang hari ini saudara miliki. Amin. Itulah yang kita perlu pikirkan hari ini saudara. Bukan terus-menerus mengeluh. Apa yang saat ini sedang terjadi Tuhan, mengapa saya? Padahal Tuhan sudah mendandani hidup kita.
jauh lebih hebat. Dari mana saya tahu saudara sudah didandani Tuhan jauh lebih hebat dari sebelum saudara percaya Yesus? Dari mana saya tahu? Karena Yesus ada dalam diri Bapak Ibu itu sangat berharga, bernilai. Tidak bisa dinilai dengan harta duniawi ini, saudara. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dirinya ini tidak bisa apa-apa, tak punya apa-apa, salah, saudara. Kekristenan berbicara kekayaan. Kekayaannya bukan di dunia ini, tetapi kekayaan di dalam Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sudah ada dalam diri kita, maka kekayaan dunia ini menjadi tidak berarti, saudara. Sekalipun punya uang bertumpuk-tumpuk, tidak berarti. Benaran, saudara. Kalau saya mau berhitung ya, secara manusia, saya tidak mampu berpikir begini, saudara. Tahun 2025, saya diminta untuk memuridkan sekitar kurang lebih 15 sampai 20 pendeta di Poso, saudara. Tentena Poso. Saya pikir tempatnya sudah saya survei dan seterusnya, tempat tinggalnya sudah. Saya pikir semuanya disediakan. Karena sifatnya pelatihan ini gratis, saya tidak memungut biaya. Tetapi ada bagian dari gereja setempat untuk menyediakan fasilitas untuk saya tinggal dan konsumsi hari-hari. Tapi ternyata tidak, terbalik. Saya harus menyediakan makan untuk mereka, memperhatikan kebutuhan mereka. Dan saya harus membiayai diri saya sendiri untuk dan kalau dihitung-hitung setiap bulan loh saudara, bukan per 3 bulan atau 4 bulan sekali ke sana. Tiap bulan, jadi 3 minggu di Surabaya, 1 minggunya di Poso. Secara finansial, kalau mau dihitung saya ini hamba Tuhan dari mana saudara? Enggak punya kemampuan. Tetapi ajaib selama pelatihan itu tak pernah kekurangan sampai peser pun. Dari tiket sampai penginapan sampai perjalanan dari bandara keluar bandara sampai ke tempat travel. Karena dari Palu saya harus naik travel ke Poso. Itu semua Tuhan atur. Sampai di pesawat itu saya cuma gini, Tuhan, saya belum tahu kota Palu untuk ke tempat travel itu naik apa. Saya sudah coba cari transportasi bandara, tidak nemu saudara. Karena penerbangan saya penerbangan terakhir sudah malam, jadi tidak ada transportasi. Sunyi senyap saudara. Loh, di dalam pesawat itu loh, aneh. Saya ini buka HP, pasang headset untuk dengerin khotbah-khotbah dari Spotify. Jadi daripada nganggur saya dengerin khotbah-khotbah begitu ya. Loh, kok bisa orang belakang itu loh, lihat dari celah-celah bangku dijawil, Pak, Bapak ini pendeta. Loh, kok tahu Pak? Lah iya, dari tadi tak lihat Bapak bukai khotbah-khotbah di Spotify. Oh, iya memang. Oh, Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke Palu. Wah, puji Tuhan. Saya tanya, Pak, boleh nggak nunut Pak? Dari bandara sampai keluar saja ke tempat travel. Oh ya boleh, mari nanti sama saya. Saudara, Tuhan sudah atur, saudara. Sampai saat travel-travelnya itu, saudara, Tuhan atur. Artinya apa? Hidup kita ini jangan remeh, saudara. Tuhan beserta. Mari kita terus hanya bergema. Lihat, saudara, bunga bakung ini ya. Saya mau ajak saudara melihat prosesnya. Ini AI lebih paham karena beliau seorang ahli tanaman. Jadi kalau aku kurang tepat, mohon dimaklumi. Jadi bunga bakung ini dari benihnya itu ya kayak bonggol begitu ya saudara. Saya kurang tahu dengan tepat dan membutuhkan kurang lebih itu 14 minggu sampai 16 minggu untuk sampai keluar menjadi bunga bakung. Jadi prosesnya bertahap. Jadi ketika ditanam, dia itu tidak langsung keluar kuncupnya, tapi dia cuma berakar dulu. Di musim kemarau, saudara. Bahkan tertimbun salju itu kan di Timur Tengah, saudara ya. Nah, selama musim salju dan mulai mencair dan itulah mulai merangkak keluar kuncupnya. Dan setelah minggu ke-14 sampai 16 mulai nampak bunga-bunganya mekar, saudara. Dan itu indah sekali. Jadi orang Kristen itu sebetulnya imannya lewat proses, tidak instan.
Jadi waktu Bapak Ibu tertanam di gereja ini, jarine nek datang ke GAB Mahanaim iku berkate melimpah. Oh, wake duite. Loh, siapa bilang? Gereja tidak pernah mengajarkan setelah saudara berbakti, uangnya tambah akeh. Itulah melok dukun, saudara. Yesus tidak seperti dukun, saudara. Tuhan itu proses hidup kita dulu. Orang yang sudah disiapkan dulu, Tuhan tahu memberkati untuk apa. Bukan untuk tambahin kekayaan manusia saya. Ketika saya mulai diberkati, uang ini Tuhan gaya apa? Ya gayain pelayanan, dul. Ojo mbok emplo dhewe. Iya saudara, jadi saya tidak tertarik lagi dengan uang bertumpuk-tumpuk karena saya sudah tahu fungsinya. Ini untuk menggemakan berita firman Tuhan. Iya saudara, luar biasa ketika bunga bakung ini ditanam, ketika berkembang saudara. Siapa yang berdecak kagum saudara? Indah nih, siapa? Orang-orang di sekitar. Jadi iman saudara ini pasti bergema saudara. Masalahnya melewati proses di GAB. Tertanamlah di sini. Terus menerus dipelihara oleh ibu gembala, dirawat, dijaga. Terus menerus dinasehati, dibimbing, diarahkan. Sampai siap pada waktunya. Muncul bunga-bunga indah yang siap untuk ditebarkan, untuk bergema. Dan gereja ini akan mewarnai sekitar sini. Amin saudara. Ini menjadi doa saya. Kerinduan untuk gereja GAB semakin berkembang. Ini biarlah menjadi doa kita bersama. Sebagai penutup saudara, semua bermuara pada iman. Ternyata saudara, ketika kita meresponi dengan iman yang tepat seperti apa yang Yesus katakan, menggunakan perumahan burung, menggunakan bunga di bakung, maka kalau bermuara pada iman dalam menghadapi segala kesukaran, maka tugas kita adalah merawatnya saudara. Hari ini kita punya tanggung jawab besar sebagai orang yang telah dikaruniakan iman kepada Yesus. Dengan cara apa? Matius 6 ayat 33 mengatakan cari. Apa yang dicari? Bukan saudara hari mencari berkat jasmani di gereja ini, bukan. Tapi cari di sini adalah kerajaannya. Setelah saudara menemukan Kingdom of God, di mana Allah memerintah, Allah bertakhta, Allah yang menjagai saudara, yang membentuk dan menciptakan saudara keulang, saudara. Disitulah saudara akan melihat kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah ajarkan lewat mimbar ini. Dari mimbar inilah saudara pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Semuanya ditambah. Mulailah dari gereja saudara. Mulai dari tempat ini dengan kesetiaan. Saya percaya taburan air mata saudara di tempat ini, itu menjadi satu yang berkenan, ditampung di kirbat Tuhan. Amin. Maukah saudara terus menerus dengan setia, berjuang di gereja ini bersama-sama, sampai saudara melihat banyak pertambahan. Apa yang ditambahkan? Bukan cuma uang saudara, bukan cuma kesehatan saudara, bukan cuma keperluan-keperluan hidup saudara yang ditambahkan. Itu terlalu gampang, seperti tadi saya kesehatan, terlalu kecil kapasitas yang kamu mau. Aku mau kasih kapasitas kota. Tuhan bertakhta atas kota ini. Amin. Kalau kota ini mulai Tuhan kuasai saudara, wah dahsyat. GAB ini mungkin harus segera perluasan kanan kiri, muka belakang, wis kabeh ditebas. Karena ini sudah mulai waktunya tuayan membutuhkan orang yang bersedia merawat iman. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, menolong kita semua. Saya ajak petugas pujian dan musik bersama naikkan pujian. Seperti tadi yang pujian terakhir ya, engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, rohmu bekerja. Hari ini minta Roh Kudus bekerja, melawat setiap pribadi kita. Tinggalkan semua kekhawatiran itu. Tidak adanya saudara. Bahkan Alkitab mengatakan sehasta pun, sejengkal pun kita tidak bisa melangkah menentukan nasib hidup. Kenapa masih kita khawatir? Kalau begitu artinya saudara dan saya perlu perhatikan tentang iman. Haleluya.
kira pasikara nama turi kaya ramasikira kurita kaina masikira para patakaya ramasi kurina namasikira para. Luaskan Allah bekerja, alami zaman Roh Kudus pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi doa-doa saudara. Alami jawaban doa saat ini. Yesuslah jawaban doa kita. Uriara masih darah. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Yes Lord. Mari arahkan tanganmu ke atas. Pandang Yesus. Lihat salib Yesus. Nyawanya telah Dia serahkan demi membayar lunas semua dosa-dosa kita. Kalau Dia telah relakan, apalagi yang masih menjadi kekhawatiran kita? Apa yang membuat iman kita tidak bergerak, iman kita tidak bergema? Mari adakan waktu koreksi. Lihatlah betapa cinta Yesus yang terus-menerus perhatikan saudara. Hidupmu terlalu berharga melebihi alam semesta ini saudara. Kalau masih di antara kita ada tersisa bentuk-bentuk kesusahan yang menimbulkan kekhawatiran, hari ini terima jawaban doa. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jumpai secara pribadi. Takaya ramaseria takaya. Ina nama tera masih kadeva. Ya Tuhan, Roh Kudus bekerja. Alami saudara, alami lawatan Roh Kudus. Saya undang kita baik berdiri. Saudara tutup mata, pandang ke atas, lihat di mana Allah bertakhta. Di sana Dia telah memberikan semangat, menyemangati imanmu. Singkirkan dari hatimu segala macam kekhawatiran hari ini. Jangan terlalu dalam. Jangan biarkan kau jatuh terdalam kekhawatiran. Pria masih karena ya Tuhanku dan Rajaku. Saat ini kami datang merendahkan diri, mencari wajah-Mu, dan kami berjumpa secara pribadi hari ini. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah terus terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami yakin percaya, saat kami datang merendahkan diri, Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua Tuhan. Lepaskan kami dari kekhawatiran. Dan kami mau menjadi iman yang bergerak. Iman yang terus bergema tentang kebaikan kemurahan Tuhan. Urapi kami Roh Kudus. Penuhi kami semua.
Berkati Bapak Ibu Gembala bersama Bapak Gembala di tempat ini, terus menerus dalam penyertaan Tuhan. Perluas gerejahu ini Tuhan. Segera akan hujan pertobatan di wilayah ini. Segera akan terjadi tuayan besar terjadi di tempat ini. Segera ada perluasan daerah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ini menjadi seruan doa yang kami naikkan. Dengan iman kami naikkan bersatu hati. Roh Kudus, pakai setiap anak-anak-mu. Jangan ada yang tertinggal untuk pasif, tidak mau terlibat di dalam pergerakan gereja ini, tapi semuanya bersedia hati, bersemangat hati untuk terlibat. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Biar Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Amin. Setiap doa yang kami panjatkan, setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami boleh mendapatkan jawaban dalam firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Sulaiman, David Samuel, di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam keluarga, beserta dengan kehidupannya Tuhan, setiap aspek kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, setiap kami Tuhan yang sudah bertugas malam hari ini, kami semuanya yang sudah datang beribadah Tuhan, kami semuanya yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami berseru-seru kepadamu Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa kami Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan kami saat kami sakit. Tuhan sudah memulihkan keadaan pekerjaan kami, bahkan ekonomi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kurabata karabasyata karabarabata karabasyati. Kirabata karabalarabashata karalaраbalarabayarabalarabasyata. Biarlah Tuhan anugerah-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Saat kami mengangkat tangan Tuhan, turun Tuhan, kasih karunia-Mu daripada Allah Bapa yang baik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Setiap hari kami boleh melakukan hal-hal yang baru, dan kami boleh mendapatkan perkara-perkara yang dahsyat daripada-Mu Tuhan. Kami boleh melihat keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mari yang percaya kita terima berkat Tuhan bersama. Amin. Happy birthday, happy birthday.